Selamat pagi rekan-rekan calon pasangan menikah. Bagi rekan-rekan yang berniat untuk mengatur pengelolaan keluarga, maka bersama ini saya berikan contoh cara mengisi rencana belanja rumah tangga. Nilai yang digunakan adalah asumsi dari beberapa referensi. Kalian juga bisa mengisi sendiri sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya kita mulai dari pendapatan. Karena asumsi ini adalah seorang pekerja, maka pendapatan yang dimasukin adalah penerimaan yang diterima bersih setiap bulan setelah dipotong pajak atau yang biasa disebut dengan take home pay. Asumsi pendapatan yang digunakan adalah untuk istri nilainya adalah sama dengan UMR, sedangkan suami adalah 20% di atas UMR. Sehingga jika dijumlahkan nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian baik istri maupun suami mendapatkan THR yang nilainya kira-kira 90% dari gaji. Demikian juga setiap tahun suami dan istri mendapatkan bonus yang nilainya kira-kira sama dengan gaji. Sehingga jika jumlahkan pendapatan per tahun adalah seperti ini. Kemudian dari pendapatan tersebut sebagian sudah dimasukin dalam tabungan atau deposito, sehingga mereka mengalokasikan kira-kira 5% dari pendapatan untuk dimasukin dalam tabungan atau deposito dengan imbal hasil nilainya kira-kira 2,75%. Sehingga bunga per bulan dan per tahun adalah nilainya seperti ini. Selain itu, baik pasangan perempuan maupun laki-laki juga mendapatkan pendapatan lain-lain yang berupa insentif, lembur, uang makan, PDLK, dan lain-lain. Nilainya adalah diasumsikan 5%. Sehingga jika dijumlahkan, baik pasangan suami atau istri, nilainya adalah sebagai berikut. Untuk item lain, kalian juga bisa memasukkan pendapatan lain yang kalian terima dari investasi, seperti saham, forex, kripto, reksadana, obligasi, koperasi, atau yang lain-lain. Untuk asumsi yang digunakan adalah setiap bulan kita mengalokasikan untuk investasi sebesar 20%. Kemudian setiap kita terima THR, kita masukin kira-kira 30% dari nilai THR. Sedangkan bonus kita masukin nilainya kira-kira adalah sebesar 70% dari bonus. Sehingga dengan hasil imbal hasil senilai 12%, maka total yang diharapkan didapatkan jika diprorata per bulan adalah seperti di dalam screen ini, dan per tahun adalah sesuai dengan screen tersebut. Sehingga dari kedua belah pihak, ketika dijumlahkan atau digabungkan, pendapatannya per tahun dan per bulan adalah seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengeluaran. Pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran belanja bulanan. Sekarang kita mulai dengan pengeluaran rutin. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengatur pengeluaran untuk menabung. Di sini dibagi menjadi dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, dana investasi, dana liburan, dan lainnya. Nilai yang ditampilkan hanya referensi saja. Kalian juga bisa mengisi sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Alokasi untuk tabungan dilakukan pada saat menerima gaji. Caranya bisa dilakukan dengan memasukkan ke rekening penampung atau dimasukin dalam investasi, baru melakukan alokasi yang lain. Untuk asumsi saat ini dalam tabel yang digunakan adalah kita menggunakan 3 hal. Pertama gaji, kedua THR, yang ketiga bonus. Untuk dana darurat kita masukkan kira-kira 3%, untuk THR kira-kira 5%, dan bonus kira-kira 5%. Dan hal tersebut dimasukkan dalam tabungan, sehingga nilainya jika dibuat per bulan adalah sebagai berikut. Kemudian dana pensiun, kita juga mengalokasikan dari gaji kira-kira sebesar 3%, dari THR 5%, dari bonus kira-kira 5%. Untuk dana pensiun dimasukin di dalam investasi dengan risiko sedang, sehingga per bulan nilai tabungan adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan dana pendidikan. Nilainya adalah sebesar ini. Untuk gaji alokasinya sebesar 2%, THR sebesar 5%, bonus sebesar 5%. Investasi dilakukan dalam risiko sedang, sehingga total nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian kita juga melapaskan dana untuk investasi. Nilai yang dialokasikan adalah sebagai berikut. Untuk gaji sebesar 15%,
untuk THR sebesar 20%, sedangkan untuk bonus sebesar 60%. Investasi dengan risiko tinggi. Sehingga total dana investasi per bulan dan per tahun adalah sebagai berikut. Selain itu, kita juga akan mengalokasikan dana untuk liburan, yang nilainya adalah sebagai berikut. Untuk gaji sebesar 1%, THR sebesar 30%, dan dari bonus sebesar 10%. Kenapa kita masukin cukup besar dari tabungan THR? Karena pada saat ini kita selalu mudik ketika ada acara untuk Lebaran atau Natal, sehingga kita mengeluarkan nilai yang besar pada saat kita terima THR. Sehingga total dana liburan per bulan adalah sebagai berikut. Dan per tahun juga sebagai berikut. Ada perbedaan cukup signifikan di dalam rencana tahunan, karena di dalam rencana tahunan ini sudah memasukkan THR dan bonus yang mungkin diterima hanya setahun sekali. Kemudian untuk pendapatan lain-lain, saat ini kita alokasikan cadangan sebesar 1% dari gaji, 0% dari bonus, ditabung dalam tabungan, sehingga totalnya adalah sebagai berikut. Sehingga total tabungan dapat dijumlahkan sebagai berikut. Sehingga jika dijumlahkan, alokasi untuk tabungan ini adalah sekitar 25% dari gaji, 65% dari THR, dan 85% dari bonus. Kalian juga bisa melakukan penggantian persentase atau menambah baris jika dibutuhkan. Selanjutnya, kewajiban penting yang kedua, yaitu membayar hutang. Karena kita tidak melakukan pinjaman pendidikan, maka area ini kita kosongkan. Di awal menikah ini, diasumsikan belum berencana untuk membeli rumah, sehingga di tahun pertama kita masih kosongkan. Kalian bisa merevisi ketika sudah memasuki tahun kedua atau kalian berencana untuk melakukan pembelian rumah. Kemudian, pinjaman untuk mobil atau motor. Rencana setelah menikah, hal pertama yang dilakukan adalah membeli motor baru, supaya biaya transportasinya lebih murah. Nilai yang dimasukin adalah cicilan per bulan untuk pembelian motor, yang nilainya kira-kira 500.000, atau kalau kita jumlahkan dalam setahun, kira-kira nilainya adalah 6 juta. Kemudian, karena ada kebutuhan menempati rumah kos baru, kita juga perlu untuk menambah peralatan, sehingga di sini kita coba memasukkan penambahan peralatan. Mungkin bisa berupa pembelian kulkas, pembelian furniture, atau hal yang lain, sehingga kita coba menggunakan cicilan 12 kali tanpa bunga. Selain itu, mungkin ada beberapa orang yang punya kredit pinjaman online atau KTA. Di sini kita asumsikan kita tidak mempunyai pinjaman tersebut. Sehingga total hutang yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Setelah kita lakukan alokasi untuk tabungan dan hutang atau penyelesaian hutang, langkah selanjutnya adalah alokasi untuk kegiatan sosial dan pelayanan yang bisa dibagi menjadi beberapa hal, yaitu untuk keluarga atau orang tua, keagamaan, sesama dan masyarakat, dan lain-lain. Untuk asumsi tabel di sini adalah untuk orang tua, kita asumsikan sebesar 5%. Bisa diberikan tiap bulan secara ditransfer atau dikumpulkan dan diberikan pada saat ulang tahun pernikahan orang tua sebagai hadiah, sehingga kira-kira nilainya adalah sebagai berikut. Jangan lupa, selain kita mempunyai dua pasangan orang tua, jadi kedua belah pihak harus melakukan kewajibannya masing-masing ke orang tuanya masing-masing. Hal tersebut harus disepakati bersama. Kemudian ada kebutuhan untuk kegiatan keagamaan. Di sini saya asumsikan adalah 5%.
diatur sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalian juga bisa mengatur sesuai dengan kewajiban kalian masing-masing. Sehingga jika dimasukin nilainya adalah seperti berikut. Kemudian ada kewajiban kita terkait dengan sesama atau masyarakat. Di sini saya masukin asumsi adalah 2,5%. Untuk lain-lain, kita juga mengisi 1% alokasi untuk kebutuhan sosial tersebut. Sehingga untuk total sosial dan pelayanan dan kemasyarakatan ini, totalnya adalah sebagai berikut. Asumsi awal kita adalah 13,5%. Kalau kata Google, semakin banyak memberi akan semakin banyak menerima. Kemudian, alokasi selanjutnya adalah untuk rumah. Karena kita belum punya rumah, maka hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penyewa rumah. Di sini kita masukin untuk biaya sewa. Nilai yang disarankan adalah 12,5% dari total gaji. Jadi, kita juga harus mengukur tempat biaya untuk sewa. Kemudian karena belum melakukan pembelian rumah, maka kita belum masukin untuk biaya pajak dan PBB. Untuk renovasi, kita perlu melakukan perbaikan minor, sehingga kita juga alokasikan nilai yang harus kita keluarkan per tahun. Kemudian juga kita harus mencadangkan untuk penambahan peralatan jika diperlukan. Kemudian karena kita belum punya rumah, maka kita tidak memasukin biaya asuransi. Dan biaya lainnya untuk sementara dikosongin dulu. Kalian juga bisa melakukan pengisian berdasarkan kondisi kalian masing-masing. Nilai ini hanya sebagai referensi saja. Sehingga untuk total biaya rumah, jika digabungkan adalah sebagai berikut. Maksimal yang direkomendasikan adalah tidak melebihi dari 14,5%. Kemudian total biaya rutin adalah sebagai berikut. Kemudian kita melanjutkan kepada pengeluaran belanja bulanan. Belanja bulanan ini dibagi menjadi kebutuhan rumah tangga harian, makanan, transportasi, asuransi, hiburan, pribadi, dan lain-lain. Dimulai dari kebutuhan rumah tangga harian. Karena kita berharap untuk lebih berhemat, maka kita mencoba untuk memasak sendiri. Jadi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan salah satunya adalah gas LPG, kira-kira kebutuhannya 1 tabung per bulan. Kemudian karena kita kos dan kita perlu AC, maka kita biaya bulannya cukup besar, yaitu kira-kira 300.000 listrik standar dengan 1 AC. Kemudian kita juga harus mengalokasikan dana untuk biaya PDAM. Nilainya adalah sebagai berikut. Asumsi penggunaan di bawah 30 meter kubik per bulan. Kemudian kita juga harus mengalokasikan biaya untuk pulsa, baik kedua belah pihak. Karena internet dan pulsa sudah masuk dalam paket data, maka saat ini kita belum memberikan tambahan untuk biaya internet. Karena saat ini kita sedang menabung, maka sementara kita tidak langganan TV kabel terlebih dahulu. Harap diingat ya teman-teman, ini hanya asumsi aja. Jadi kalian juga bisa melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian ada kewajiban kita untuk membayar iuran RT. Untuk kondisi saat ini, kita asumsikan sebesar 100.000. Kemudian, kita perlu perbaikan rumah, misalkan mengganti lampu, terus melakukan perbaikan-perbaikan ringan. Dan ini kita asumsikan nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian, kita ada keperluan sehari-hari yang bisa berupa
untuk keperluan mandi, keperluan cuci, kemudian kosmetik, dan lain-lain. Nilai yang kita alokasikan adalah sekitar 4%, atau totalnya seperti ini. Selain itu, kita juga memberikan cadangan untuk pengeluaran bulan harian ini. Cadangan yang kita berikan adalah sebesar 1%. Sehingga total kebutuhan harian kita adalah sebagai berikut, atau alokasinya sekitar 14,6%. Yang kedua, sesuai yang sudah kita info sebelumnya, karena kita ingin menghemat dan kita mencoba untuk memasak sendiri, maka kita melakukan alokasi untuk belian bahan makanan, yang nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian kita alokasikan juga jika kita perlu makanan tambahan, buah, snack, atau dan lain-lain. Nilainya adalah sebagai berikut. Walaupun kita sudah memasak sendiri, di sini kita tetap mengalokasikan dana untuk makan di luar sebagai sosialisasi dan juga sebagai hiburan. Nilai yang diasumsikan adalah 22,5% dari gaji. Selain itu, kita mencadangkan 0,5% dari gaji untuk lain-lain jika ada perubahan dalam perjalanannya. Sehingga alokasi biaya untuk makan adalah sebesar 16%. Kemudian, kita akan melanjutkan dengan transportasi. Salah satu hal penting di mana lokasi rumah sewa atau kos diharapkan bisa berdekatan dengan tempat kerja, sehingga biaya transportasi tidak berlebihan. Oke, selanjutnya kita masukin untuk alokasi biayanya. Karena kita udah beli motor, maka alokasi sewa atau motor atau mobil tidak ada. Asuransi motor atau mobil. Karena belum punya mobil, maka belum bisa memberikan asuransi mobil. Untuk motor, karena asuransi hanya berupa TLO atau total loss only, maka di sini kita tidak mengalokasikan biaya untuk asuransi motor. Kemudian untuk asumsi bahan bakar, nilainya adalah 20 liter pertama, atau nilainya kira-kira sebagai berikut. Selain itu, kita juga merencanakan untuk melakukan servis motor setiap 3 atau 4 bulan sekali. Dan biaya itu kita coba prorate per bulan. Nilainya adalah sebagai berikut. Setiap tahun kita juga melakukan pembayaran pajak kendaraan. Sehingga kita melakukan alokasi biaya per bulan untuk pekerjaan tersebut. Karena kita masih menggunakan motor, maka saat ini kita belum mengalokasikan biaya untuk biaya tol. Untuk biaya parkir di luar kegiatan kantor, kita juga mengalokasikan biaya. Nilainya kira-kira adalah seperti ini. Selain itu, mungkin kita juga akan menggunakan transportasi umum, menggunakan ojek online berupa mobil atau motor, sehingga untuk hal tersebut kita juga mengalokasikan biaya sebesar ini. Kemudian kita lakukan alokasi juga untuk biaya lain-lain jika diperlukan. Sehingga total biaya untuk alokasi transportasi sebesar 5,48%. Kalian juga bisa mengisi sendiri ya. Semakin jauh tempat tinggal kalian dari tempat kerja, biaya transportasi semakin besar. Memang ada sedikit kekhawatiran. Semakin dekat dengan kantor, potensi biaya sewa rumahnya juga besar. Jadi, dua hal ini harus dikombin untuk mendapatkan hasil yang seimbang. Kemudian untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah biaya yang dialokasikan untuk asuransi. Saat ini asuransi yang kita berikan atau kita alokasikan adalah untuk asuransi jiwa, yang nilainya kira-kira 2,5% dari gaji. Untuk kesehatan, karena kita sudah didukung oleh kantor, maka di sini kita tidak mengalokasikan dana untuk kesehatan. Untuk lain-lain juga kita kosongkan. Sehingga total untuk alokasi dana untuk asuransi sebesar 2,5% dari gaji. Karena saat ini kita dalam kondisi pandemi, maka saat ini kita tidak mengalokasikan dana untuk bioskop. Dan juga karena kita perlu berhemat, saat ini kita mencari buku-buku yang free. Kemudian
untuk hiburan kita juga melakukan kegiatan tamasya untuk weekend aja. Jadi kita juga mengalokasikan dana untuk menikmati kebersamaan berdua selama weekend. Nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk liburan, karena kita sudah ada alokasi khusus di atas, maka dari sini kita tidak mengalokasikan biaya lagi untuk liburan. Jadi liburan kita akan menggunakan dana tabungan liburan. Dan jika ada sisa budget yang masih bisa digunakan, yang dijumlahkan dalam waktu 1 tahun, bisa digunakan untuk liburan. Untuk lain-lain, kita alokasikan 0,5%, sehingga total untuk liburan adalah sebesar 1,5%. Selain dana cadangan liburan yang ada di dalam tabungan di atas. Untuk keperluan pribadi, saat ini adalah biasanya kita mengganti handphone itu sekitar 2 tahun sekali. Jadi saat ini kita mengalokasikan dana untuk pembelian handphone masing-masing sebesar 2 juta yang akan kita coba untuk dialokasikan per bulan. Nilainya adalah sebagai berikut. Untuk pakaian, kita biasa membeli 1 kali tiap 3 bulan atau 4 bulan. Atau mungkin bisa beli setahun sekali, tergantung kebutuhan. Sehingga alokasi dananya adalah sebagai berikut. Sebagai hidup bermasyarakat, kita kadang-kadang harus mengalokasikan dana untuk sumbangan atau hadiah. Misalkan ada teman-teman kita yang hajatan, jadi setiap bulan kita cadangkan dana tersebut. Untuk urian kita kosongkan. Kemudian mungkin ada kesehatan yang tidak ditanggung oleh asuransi kantor atau tidak bisa direimburse di kantor, sehingga kita juga harus mencadangkan biaya untuk kesehatan ini. Nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian biaya cukup besar yang akan mungkin timbul adalah biaya ke salon atau potong rambut. Kalau cowok mungkin nggak terlalu besar, tapi mungkin cewek perlu alokasi yang cukup. Asumsi saat ini adalah kita melakukan pemotongan rambut setiap 4 bulan sekali. Sehingga dana untuk suami dan istri adalah sebagai berikut. Sehingga jika ditotal per bulan, biayanya adalah sebagai berikut. Biaya potong rambut atau ke salon ini akan dikeluarkan setiap 4 atau 3 bulan sekali. Sehingga total untuk biaya pribadi adalah sebagai berikut. Kemudian kita bicara lain-lain. Untuk alokasi, saat ini kita belum menemukan alokasi untuk kondisi seperti ini. Jadi saya hanya mencadangkan alokasi hanya 0,5%. Bagi teman-teman yang punya pencadangan yang lain bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan bisa ditulis itemnya apa saja terkait dengan item-item yang belum ada dalam cadangan ini. Sehingga total biaya lain-lain ada sebagai berikut. Setelah itu, kita coba menjumlahkan total biaya belanja bulanan. Kemudian total biaya pengeluaran. Sehingga dari hasil tersebut, kita bisa dapatkan lebih kurang dari penjumlahan antara penghasilan dan pengeluaran. Jika nilai akhir ini hasilnya minus, maka kita perlu melakukan pengecekan kembali di atas. Dan harus dibuat supaya hasilnya adalah plus. Supaya kita tidak perlu berutang kepada yang lain. Jika realisasi tahunan masih ada sisa, disarankan 50% dihabiskan untuk memanjakan diri. Kita bisa membeli barang kebutuhan pribadi, bisa liburan atau hal yang lain. Sedangkan 50%-nya dimasukin sebagai investasi. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon diinfo saja. Terima kasih.